Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaizatul Rahma dengan NIM 210759197. Saya dari Fakultas Kepariwisataan dan Perhotelan yang pendidikan kesejahteraan keluarga yang berkonsentrasi pada tata busana. Baiklah, sekarang kita akan membahas pengertian, fungsi, dan proses administrasi pendidikan, tujuan administrasi pendidikan, pentingnya administrasi pendidikan dalam sekolah. 1. Tujuan administrasi pendidikan. Tujuan administrasi pendidikan adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan kegiatan operasional pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan. Adapun yang menjadi tujuan utama pendidikan adalah untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan peserta didik agar menjadi warga negara yang memiliki kualitas sesuai dengan cita-cita bangsa berdasarkan Pancasila. Tujuan administrasi pendidikan dapat dikelompokkan kepada tujuan jangka pendek, tujuan jangka menengah, dan tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendek dari administrasi pendidikan adalah agar tersusun dan terlaksana suatu sistem pengelolaan komponen instrumental dari proses pendidikan yang meliputi komponen siswa, pegawai, guru, sarana atau prasarana, organisasi, pembiayaan, tata usaha, dan hubungan sekolah dengan masyarakat, agar terlaksananya proses pendidikan di sekolah secara efektif yang menunjang tercapainya tujuan pendidikan di sekolah yang bersangkutan. Tujuan jangka menengah. Administrasi pendidikan mengarah kepada pencapaian tujuan instrumensional setiap jenis dan jenjang serta program pendidikan. Sedangkan tujuan jangka panjang administrasi pendidikan adalah tujuan yang diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Di samping itu, secara operasional, administrasi pendidikan bertujuan untuk memudahkan pekerjaan administrasi dalam bidang pendidikan. 2. Menciptakan iklim ruhaniyah, psikologi, dan sosial dengan memperhatikan dan memupuk kejujuran, amanah, keikhlasan dalam bekerja. 3. Meningkatkan moral dan semangat kesetiakawanan di antara individu yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan administrasi pada lembaga pendidikan. 4. Meningkatkan produktivitas kerja para kerja, serta memperbaiki kualitas metode dan media dalam kaitannya untuk mencapai tujuan pendidikan. 2. Fungsi proses administrasi pendidikan, yaitu 1. Planning atau perencanaan. Perencanaan merupakan kegiatan awal yang harus dilakukan dan juga merupakan persiapan dalam kegiatan administrasi dan dianggap syarat yang penting bagi setiap organisasi atau lembaga baik perorangan maupun kelompok. Fungsi perencanaan yang mencakup berbagai kegiatan seperti menentukan kebutuhan yang diikuti dengan penentuan strategi pencapaian tujuan yang kemudian dilanjutkan dengan penentuan program guna melaksanakan strategi pencapaian tujuan tersebut. 2. Perorganisasian. Perorganisasian adalah aktivitas penyusunan pembentukan hubungan kerja antara orang-orang atau organ-organ sehingga terwujud suatu kesatuan usaha dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau penyusunan bagian-bagian yang terpisah sehingga terjadi suatu kesatuan dan tindakan untuk mencapai tujuan tersebut. 3. Actuation. Fungsi penggerakan atau aktuasi artinya menggerakkan orang-orang dalam organisasi agar mau bekerja dengan kesadaran secara bersama-sama mencapai tujuan yang diharapkan. 4. Controlling atau pengawasan. Pengawasan merupakan kegiatan-kegiatan tindakan-tindakan untuk mengamankan rencana dan keputusan yang telah dibuat atau yang sedang dilaksanakan. 3. Ruang lingkup administrasi pendidikan. Dr. Hadari Nawawi menyatakan secara umum ruang lingkup administrasi berlaku dalam pendidikan meliputi bidang-bidang sebagai berikut. 1.
Manajemen administratif. Manajemen administratif adalah kegiatan-kegiatan yang bertujuan mengarahkan agar semua orang dalam organisasi atau kelompok bekerja sama mengerjakan hal-hal yang tepat sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. 2. Manajemen operatif. Manajemen operatif adalah kegiatan-kegiatan yang memengaruhkan dan membina setiap orang agar dalam melaksanakan tugasnya dilaksanakan dengan tepat dan benar. 6. Administrasi perencanaan dan pendirian bangunan sekolah. Menurut Ngalim Purwanto, ruang lingkup administrasi pendidikan dikelompokkan kepada 7 kelompok yakni 1. Administrasi tata laksana sekolah, 2. Administrasi guru dan pegawai sekolah, 3. Administrasi murid dan siswa, 4. Administrasi supervisi pengerjaan, 5. Administrasi pelaksanaan dan pembinaan kurikulum, 6. Administrasi perencanaan dan pendirian bangunan sekolah, 7. Administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Dalam kegiatan sekolah atau administrasi sekolah, maka ada ruang lingkup yang harus diketahui adalah 1. Administrasi peserta didik. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1 Pasal 1 di sekolah, bahwa pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan bagi tugas pada masa yang akan datang. Dari materi ini, kita dapat menyimpulkan bahwa administrasi pendidikan merupakan segenap proses pengarahan dan pengintegrasian sesuatu baik personil, spiritual maupun material yang bersangkut paut dengan pencapaian tujuan pendidikan. Di dalam administrasi pendidikan ini juga ada kegiatan bersama yang dilakukan dalam bidang pendidikan, yaitu perencanaan, perorganisasian, pengarahan, pelaporan, perorganisasian, pengawasan, dan pembiayaan dengan menggunakan fasilitas yang tersedia. Administrasi pendidikan ini perlu karena merupakan subsistem dari sistem pendidikan di sekolah yang bertujuan menunjang pencapaian tujuan pendidikan yang efektif dan efisien. Sedangkan tujuan dari administrasi pendidikan itu sendiri pada umumnya adalah agar semua kegiatan yang mendukung tercapainya tujuan pendidikan, atau dengan kata lain administrasi yang digunakan dalam dunia pendidikan diusahakan untuk mencapai tujuan. Baiklah, sekian dari simpulan dari materi ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.